Suaranya sudah jelas Bu Nadia, Bu Murni? Sudah terdengar suaranya? Iya Jelas. sudah Ustaz, alhamdulillah. Ya, baik, insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, hayakumullah Ustaz dan Ustazah, ikhwah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan barokahnya kepada kita. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di kesempatan kali ini. Mungkin agak terlambat sedikit ya, atau banyak ya. Agak banyak karena kebetulan memang Zoom-nya sekarang lagi rame ya. Dipakai untuk berbagai kegiatan. Ya, yang ini di-remove aja, Bu, yang ini. Nggak apa-apa, beliau mungkin, lupa mungkin itu ya. Nah, di-remove aja, Bu. Ya, tadi karena ada beberapa kegiatan jadi agak mundur ya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah selesai kegiatannya kita bisa normal lagi jam 8. Untuk kali ini mungkin setorannya ditiadakan dulu. Tapi nanti misalkan ada peserta juga yang kebetulan talaki dengan Ana juga ya, ikut kelas tilawah Al-Quran, nanti bisa memanfaatkan juga di sesinya barangkali kalau ingin setoran dan lebih privasi ya barangkali, itu boleh silakan ya. Ada beberapa peserta yang memang sudah terdaftar ya atau terdaftar sebagai peserta ya kelas tilawah ya. Nah, itu bisa untuk menyetorkan hafalannya. Jadi nggak harus di sini. Bagaimana kalau yang selain peserta talaki? Nah, mungkin itu yang agak repot membagi waktunya aja ya, barangkali. Kalau mau setoran dengan Ana, mungkin ya nanti bisa di beberapa pertemuan berikutnya yang insya Allah kita bisa agak lebih awal ya. Dulu kan sempat juga kita agak awal mulainya nanti bisa dipakai untuk setoran. Ya. Tapi untuk ini mungkin karena waktunya agak mundur, jadi kita langsung ke pembahasan aja ya, materi insya Allah. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang idgham ya, idgham bi gunnah, bila gunnah ya. Kemudian sekarang kita masuk ke bait yang berikutnya, bait yang ke-13 ya. Bait nomor ke-13. Ini terkait pembahasan iqlab ya. Kita bacakan dulu. Wasalisul iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Dan yang ketiga, pembahasan yang ketiga ialah iqlab ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba ya. Ya bunyinya ya disertai dengan gunnah dengan dengung ya. Kemudian juga dibarengi juga dengan ikhfa atau menyamarkan bunyinya. Ya. Jadi ketika nun sukun ya bertemu dengan ba ya diubah menjadi mim. Kemudian mimnya dibaca dengan gunnah, kemudian disertai juga dengan ikhfa atau menyamarkan huruf mimnya. Ya. Baik, jadi insya Allah kita akan membahas tentang iqlab ya pada kesempatan kali ini. Bismillah ta'ala. Mudah-mudahan bisa tuntas, maksimal apa yang akan kita bahas ya. Baik, terkait dengan yang pertama ya pembahasan tentang iqlab. Biasa kita kalau di awal tentu membahas tentang definisinya ya. Apa itu definisi dari iqlab? Nah,
atau nama lainnya nanti adalah al-qalb ya. Baik. Iqlab ya kalau dari sisi bahasa ya bermakna ya merubah ya atau mengubah. Itu kalau dari sisi makna bahasa. Jadi karena kita mengubah nun sukun ya menjadi mim ya, maka di situ dikatakan sebagai sebuah perubahan ya, iqlab. Atau juga bisa bermakna membalik ya. Membalik. Tapi yang lebih pas tentu adalah yang merubah aja ya. Baik, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi istilah ya, dari sisi istilah bisa kita ambil dari beberapa referensi ya. Di antaranya dari kitab yang Ana ambil yaitu dari kitab Ghayatul Murid fil Tajwid ya. Di situ karena pembahasannya cukup bagus juga ya terkait dengan iqlab. Terkait dengan iqlab. Nah, di situ ada beberapa definisi yang bisa dipakai ya. Baik, kalau di kitab Ghayatul Murid definisikan dengan qalbun nun sakinah awit tanwin miman mukhfatan bi gunnatin. Ya. Qalbun nun sakinah awit tanwin miman mukhfatan bi gunnatin. Ya. Jadi kalau secara istilah di sini qalbun nun ya, mengubah nun sukun ya. Mengubah nun sukun atau tanwin dengan atau menjadi mim ya, disertai dengan ya menyamarkannya mukhfatan bigunnatin dan juga dengan gunnah dengan dengung ya. Itu kalau dari kitab Ghayatul Murid fil Tajwid ya. Kemudian ada dari kitab yang lainnya misalkan Taisur Rahman misalkan qalbun nun sakinah awit tanwin miman lafdhan la khattan mukhfatan bigunnatin 'indal ba. Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim secara lafaz saja, bukan tulisan. Ya, jadi secara lafadznya memang nunnya diubah menjadi mim. Ya, nunnya diubah menjadi mim. Ya. La khotton, ya tidak secara tulisan. Mukhfatan, disamarkan bi gunnatin indal ba'i, disertai dengan gunnah juga ya saat bertemu dengan ba. Ya. Nah, itu definisi dari sisi istilah ya. Kalau tadi dari sisi bahasa ya qalb ya artinya mengubah atau membalik ya sesuatu kepada sesuatu yang lain ya bisa seperti itu juga. Kemudian dari sisi istilah ya lebih tertuju kepada fisiknya yaitu kita mengubah ya dari sisi pengucapannya kita mengubah nun sukun menjadi mim ya secara pengucapannya saja kalau tulisannya tetap kemudian dibaca dengan cara mengikhfakan mimnya kemudian disertai dengan gunnah. Ya. Dan cara membaca iqlab ya. Cara membaca iqlab nanti kita akan jelaskan. Ya. Kemudian bagaimana dengan istilah qalb ya? Ada yang menyebutnya qalb misalkan di mana? Ya, Al-Imam Al-Jamzuri ya. Kalau di sini menggunakannya iqlab ya, tapi Al-Imam Ibnul Jazari ya, itu ada dua versi ya. Kalau di kitab At-Tamhid itu karya beliau yang awal ya, di At-Tamhid itu beliau menggunakan redaksinya iqlab juga sama ya. Jadi beliau menggunakan redaksinya adalah iqlab. Tapi ketika di Muqaddimah Jazariyah ya, di Muqaddimah Jazariyah beliau menggunakan qalb ya. Nanti kita juga akan membahas ya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk membahas Muqaddimah Jazariyah. Beliau menggunakan istilahnya qalb di situ. Ya, jadi bisa memakai istilah iqlab boleh ya. Kemudian memakai istilah qalb itu pun boleh ya. Nah, ada juga yang membahas dari sisi bahasa Arab ya. Sebenarnya mana yang pas iqlab atau qalb? Nah, gitu ya. Ya, apalagi terkait dengan Al-Imam Ibnul Jazari yang mengubah di periode berikutnya dengan istilah qalb ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari sisi bahasanya ya bahasa Arabnya asal katanya
Ya, tasrifannya qalaba yaqlubu qalban. Nah, gitu ya. Qalaba yaqlubu qalban. Ya, jadi bukan iklaban ya, bukan iklaban. Ya. Qalaba yaqlubu qalban, gitu ya. Nah, tapi ala kulli hal enggak masalah karena hal ini bukan sesuatu yang fatal gitu ya. Karena mungkin pernah disinggung juga kemarin bahwa mau istilah apapun ya, selama itu tidak terlalu jauh menyimpang, maka itu masih dianggap sah, masih dianggap legal ya untuk dipakai gitu. Makanya untuk istilah-istilah tajwid silakan saja bebas mau pakai istilah apa, misalkan tawalud, nah gitu ya. Walaupun di kitabnya mungkin nggak ada istilah tawalud, apa itu tawalud misalkan ya, semacam jadi qalqalah ya, huruf-huruf yang bukan qalqalah misalkan ya. Ya silakan aja itu boleh ya. Kemudian istilahnya yang kita singgung kemarin gharib misalkan ya. Gharib padahal di kitab Arab juga nggak ada istilah gharib ya. Nah, kita mau pakai istilah gharib juga boleh, nggak apa-apa. Ya, dan itu sah-sah saja ya. Nah, karena kalau bisa dibilang ilmu tajwidnya sendiri pun nggak ada dulu ya. Kalau mau dicari di Al-Quran hadis nggak ada istilah tajwid ya. Nah, ada tartil lah ya, tartil masih gitu ya. Ya kalau ilmu tajwid nggak ada. Ya, jadi istilahnya pun boleh. Sah-sah saja mau pakai yang mana. Ya termasuk di sini mau pakai iklab, mau qalb itu boleh. Ya, baik. Ada juga yang menyebut iklab atau qalb itu secara bahasa dengan at-tahwil ya. Nah, tahwil. Nah, tadi mungkin yang dimaknai di beberapa kitab itu at-tahwil itu ya, mengubah. Tahwil ya. Nah, seperti itu. Baik, ini kita kita sebutkan saja semuanya dari berbagai referensi kitab supaya saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan cara membacanya ya. Nah, terkait dengan cara membacanya tadi. Bahwa cara membaca iklab ini sama dengan ikhfa syafawi nantinya. Ya. Jadi cara membaca iklab atau al-qalb itu sama dengan ikhfa syafawi. Kenapa? Karena tadi kan sudah kita sebutkan qalbun nun sakinah aw tanwin miman. Jadi nun sukun atau tanwinnya diubah menjadi mim, berarti jadi mim sukun gitu ya. Nah, ikhfa syafawi itu nanti pembahasannya walaupun belum kita singgung tapi nggak apa-apa kita sedikit ya sebutkan saja. Itu ikhfa syafawi ya mim sukun bertemu dengan ba. Nah, hasilnya di sini dari proses qalb atau iklab itu menghasilkan pengucapan yang sama sebagaimana ikhfa syafawi. Ya, pengucapan yang sama ya antara ikhfa syafawi dengan iklab atau qalb. Sehingga hasilnya adalah mim sukun bertemu dengan ba. Nah, kemudian ini terkait dengan cara pengucapan ya. Ada dua jalur ya yang berbeda dalam mengucapkan atau dalam mempraktekkan qalb atau iklab dan juga ikhfa syafawi ya. Ada dua ya. Yang pertama adalah kita bebas saja ya mau yang mana yang kita sebutkan. Ada yang menggunakan dengan al-furjah atau tarkul furjah. Tarkul furjah. Ya, itu cara pertama. Tarkul furjah itu artinya memberikan celah sedikit ya. Merenggangkan bibir ya. Ya, atau bahasa singkatnya dengan celah, dengan memberikan celah ya. Nah, memberikan sedikit celah di bibir ya. Kemudian ada cara yang kedua yaitu intibak atau itbak ya, sebagian menyebutnya itbak, sebagian intibak ya. Yaitu dengan merapatkan kedua bibir. Tapi rapatnya kalau bisa kita ringkas rapat ringan gitu ya. Rapat ringan. Ya. Baik. Nah, dari dua jalur periwayatan ini yang berbeda ya. Nah, ini sah-sah saja ya, mau pilih salah satunya boleh silakan. Tapi dengan catatan ya,
ikhwas sekalian, dengan catatan yaitu kita sudah talakikan kepada guru kita, gitu ya. Artinya kita cara membacanya mau intibak boleh, mau furja boleh, tapi sudah ditasih oleh guru kita. Artinya guru kita memang memakai cara yang mana, maka kita memakai cara yang itu. Gitu. Ya, apalagi guru kita sudah memiliki sanad ya, dari guru sebelumnya mengambil cara bacanya, maka itu yang lebih selamat, aslam. Ya. Nah, jadi kembali kepada guru kita. Mau pakai intibak, ya berarti kita ngikut intibak juga. Apalagi kita sudah mengambil istilahnya jalur periwayatannya atau sanatnya kepada guru tersebut dengan membacakan full 30 juz misalkan ya. Nah, maka kita ngikutin cara beliau gitu ya. Nah, itu yang lebih tepat gitu ya. Kemudian kalau guru kita menggunakan intibak, maka kita pun menggunakan intibak. Dan kita mengajarkan juga kepada murid-murid kita nantinya adalah dengan cara tersebut gitu. Ya. Kalau dapatnya furja ya berarti kita mengajarkan dengan furja. Kalau kita mendapatkan cara intibak maka kita ajarkan kepada guru kita pun dengan cara intibak syafatain. Ya. Nah, seperti itu terkait dengan perbedaan jalur itu. Jadi tidak perlu diributkan ya. Karena memang sempat juga ada yang ini ya, apa namanya, ketika dulu di awal-awal anak mengaji emang di Indonesia itu populernya adalah tarkul furja atau diistilahkan dengan furja saja ya. Anak ingat dulu kalau ngaji itu biasanya bibirnya ketika mengucapkan iklab ataupun ikhlas syafawi itu diberikan kertas ya atau seukuran kertas gitu, ditaruh di antara bibir kita, bibir atas, bibir bawah, kemudian kertas itu dijepit. Nah, itulah ya cara mengucapkan iklab atau ikhlas syafawi dulu. Dulu Anda masih ingat ya, caranya seperti itu. Ya. Nah, itu berarti namanya furjah ya. Nah, kemudian era 2000-an ke sini ya, mulai dikenalkan dengan cara intibak ya. Dikenalkan dengan cara intibak. Nah, itu sempat jadi polemik juga ya. Sempat jadi polemik, mana yang benar ini? Karena yang intibak bilang yang furja salah, yang betul adalah intibak. Yang sebaliknya juga furja mengatakan intibak keliru. Masa ikhfa digitukan, tetap rapat. Nah, seperti itu ya. Nah, akhirnya timbullah polemik apa namanya? Cara bacanya ya merasa yang paling benar masing-masing gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk tajwid dan qiraat itu bisa dibilang ya perbedaan yang apa ya, bisa dibilang semacam rahmat gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Inilah lebih pasnya mungkin komunitas ya. Jadi punya komunitas masing-masing. Ya dulu ketika Anda belajar ke beberapa guru gitu kan, bagaimana ini ada perbedaan nih, qalqalah ada yang caranya begini, ada yang begini. Ketika membaca iklab dan ikhlas syafawi ada yang begini dan begini gitu ya. Nah, maka beliau hanya memberikan ini acuan, artinya kalau memang sudah belajar kepada gurunya dengan cara seperti itu, kemudian juga dari sisi teorinya di buku juga menguatkan hal itu juga, artinya ada keterangan yang menguatkan, maka sah-sah saja silahkan mau pakai yang manapun. Ya. Jadi paling paling adem lah perbedaan pendapat di apa namanya di tajwid dan qiraat dibandingkan di fikih ya. Apalagi kalau masalah akidah, nah itu kan lebih lebih ekstrim gitu ya perbedaannya. Tapi kalau dalam masalah tajwid tidak ya. Selama masih acuannya sama ya silahkan masing-masing gitu ya. Nah, jadi tidak perlu mempermasalahkan antara intibak dengan furja ya. Silakan diambil sesuai jalur masing-masing. Nah, tapi kalau ditanya misalkan Ustaz pakai yang mana? Kalau ana kebetulan dapat dari guru ana memang yang intibak ya. Intibak syafatain yaitu istilahnya simpelnya rapat ringan gitu ya. Rapat ya, tapi ringan gitu ya. Nah, ini prakteknya diantaranya ada di apa namanya? Di kitab Tajwid Musawwar ya, barangkali ikhwas sekalian punya ya mungkin PDF-nya mudah-mudahan apa namanya? Bisa dianggap legal kalau untuk pribadi saja itu ya. Tapi kalau bisa ya yang berbayar ya. Artinya kita membeli gitu kitabnya ya, itu lebih bagus lagi. Ya, ataupun di buku-buku tajwid yang
berbahasa Indonesia juga alhamdulillah sekarang sudah banyak. Bu Nadia bisa ditampilkan gambarnya, Ibu? Yang apa namanya, cara pengucapan iklab ya, dari apa namanya, dari kitab Tajwid Musawwar juga ya ada, ataupun di Google juga cari juga banyak ya. Nah, jadi cara pengucapannya seperti itu ya. Jadi kita mengucapkannya mim mim ba. Nah, kalau rapat asli mim kan mimba, nah itu ya. Mimba. Kalau ini enggak mimba, mimba. Kalau furja kan agak renggang dikit ya. Mimba. Nah, gitu ya. Dulu ketika anak ngikutin daurahnya Syekh Isom Yusuf yang dari Mesir, beliau membawa rombongan para alim juga, mempraktekannya itu lebih renggang lagi malah ya. Mimba sampai mil, nah, itu ya. Mimba. Ya, agak renggang dia. Kalau bisa dibilang dia mungkin satu jari apa ya, yang paling kecil ini jari kelingking ya. Nah, segitu ya. Ana juga dulu kaget tuh. Lebar banget ini syekhnya ya, memberikan furjahnya. Ya. Tapi kalau dapat dari guru yang lain enggak sampai selebar itu ya. Dia hanya sedikit celah aja ya. Mimba. Nah, gitu ya. Mimba. Tapi kalau yang Anda dapatkan jalur periwayatannya adalah yang rapat. Mimba. Nah, mimba. Jadi rapat ya. Sebagaimana gambar yang ada di Tajwid Al-Musawwar karya Syekh Aiman Rusdi Suhaid. Ya, jadi rapat. Mimba. Rapat ringan. Nah, bahasa ini rapat ringan. Ya. Kalau yang furjah dengan sedikit celah. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau ditulis ringkasnya ada dua cara. Yang pertama adalah ya memberikan sedikit celah. Yang kedua rapat ringan. Nah, gitu ya. Dengan memberikan sedikit celah istilahnya furjah. Yang rapat ringan adalah intibah. Ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan kepada ikhwas kalian ya untuk menyetorkan bacanya kepada guru masing-masing dan meyakinkan, mentakkid kepada guru Syekh pakai yang mana atau Ustadz pakai yang mana ya. Nah, dulu anak pun seperti itu. Saya pakai yang mana nih gitu ya. Nah, supaya anak punya pegangan. Nah, artinya anak ngambil jalur sanad memang ke beliau, tapi bukan hanya sekedar kertasnya saja gitu ya, tapi memang ilmunya diambil juga seperti itu. Ya, dan itu yang memang yang inti. Nah, yang primer. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa aman gitu. Artinya kita ada sandarannya kepada guru kita, bagaimana cara membacanya. Nah, seperti itu. Baik, itu berkaitan dengan cara membaca iklab dan juga ikhfa syafawi. Ya, baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi jadi catatannya ya, kita sebagai penuntut ilmu ya membaca sesuai dengan riwayat yang kita ambil atau yang kita terima gitu ya, dan kita pun mengajarkan juga dengan cara tersebut ya. Tidak perlu mempermasalahkan mana yang benar, mana yang salah ya. Insya Allah semuanya dua-duanya benar gitu ya. Itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melakukan penelitian nih, kira-kira mana yang lebih tepat? Ya itu sah-sah saja, silakan. Acuannya sebagaimana yang sudah pernah kita singgung ya di awal-awal, kesesuaian antara teori, ya, kemudian referensi dan juga hasil talaki. Tentu ini yang akan lebih kuat ya. Ya, secara teorinya demikian nih, yang lebih tepat begini, kemudian referensi ada, caranya begini-begini gitu ya. Kemudian hasil talaki juga saya dapat memang dengan cara seperti ini, maka itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Makanya kalau anak ditanya pakai yang mana saat itu? Anak pakai yang intibah. Kira-kira bisa disebutkan alasannya? Oke gitu ya, biasanya anak sebutkan. Walaupun ini silakan mau diambil atau enggak gitu ya. Bahwa kita masih menggunakan ya logika bahwa ikhfa itu masih ada gitu ya. Namanya samar itu kan berarti masih ada. Ya, samar itu masih ada. Enggak hilang gitu. Namanya masih ada berarti dia bentuknya masih
masih seperti itu sama. Artinya kalau huruf ya berarti makhrajnya masih di situ. Gitu ya, makhrajnya masih di situ. Nah, ketika kita samarkan ya, dia hanya mengurangi tekanan saja. Ya, mengurangi tekanan atau istilahnya meringankan saja. Nah, sehingga ketika kita menyamarkan bunyi mimnya, baik itu di iklab ataupun di ikhfa syafawi, maka kita masih bertumpu dengan makhrajnya mim. Dan juga kita ketika akan mengucapkan ba, itu juga lebih mudah tentu saja ya. Nah, karena kan sudah separuh-separuh itu kalau kalau ikhfa ataupun ikhfa syafawi ataupun iklab itu separuh-separuh ya. Separuh mim, separuh ba gitu. Dua-duanya sama-sama makhrajnya di syafatan ya. Sama-sama merapatkan kedua bibir sehingga lebih pas itu gitu ya kalau dari sisi teorinya gitu ya. Ini yang ana lihat ya. Mungkin di antara ikhwan sekalian atau peserta daurah ini mungkin ada yang punya teori lagi yang lebih apa namanya, konsep yang lebih meyakinkan lagi silahkan gitu ya. Tapi sampai saat ini ketika ana melihat kalau furjah itu merenggangkan, itu makhrajnya sebenarnya sudah mulai apa, tidak bertumpu lagi gitu ya, sesuai dengan aslinya. Aslinya makhraj itu gitu kan harusnya dengan rapat gitu ya. Rapat, ya seperti itu. Nah, sementara ini direnggangkan. Kalau direnggangkan berarti sudah tidak berada pada posisi makhraj itu lagi gitu ya. Baik, seperti itu kurang lebih ya. Nah, itu dari sisi teorinya. Referensi banyak alhamdulillah sekarang ya. Nah, di antaranya Tajid Al-Musawwar sudah menyebutkan tentang cara intibak ya. Kemudian juga yang lain ada di misalkan di karyanya Al-Imam apa namanya, Abu Amr Ad-Dani ya. Nah, Abu Amr Ad-Dani beliau menyebutkan ya dalam kitab At-Tahdid ya. Dalam kitab At-Tahdid, judulnya At-Tahdid karya Abu Amr Ad-Dani, beliau takkid menguatkan ya bahwasanya mesti dibaca dengan intibak. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani kan beliau era abad ketiga ya, abad ketiga, abad keempat Hijrah. Berarti sudah istilahnya ulama yang cukup lama lah gitu ya, yang menyebutkan tentang ini. Dan kalau sudah mempelajari tajwid dan qiraat tentu sudah tidak aneh nama Al-Imam Abu Amr Ad-Dani ya. Beliau yang pengarang di antaranya kitab At-Taisir Qiraat Sabah yang menjadi cikal bakal penulisan dari matan Hirzul Amani atau matan Syatibiyah. Nah, itu beliau termasuk ulama besar dalam bidang qiraat, bidang tajwid, bidang rosam pun beliau ya sebagai salah satu mazhab yang menjadi pegangan sampai saat ini. Mazhabnya Abu Amr Ad-Dani ya dari sisi rosam itu yang dipakai di mushaf Indonesia ya, walaupun belum totalitas pernah kita singgung ya. 90-an% lah gitu kalau sekarang ya. 90 sekian persen gitu ya. Belum sampai 100 gitu. Tapi itu menjadi acuan dalam penulisan rosam ya. Jadi mazhab tersendiri. Selain mazhab yang satunya lagi yaitu Imam Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah ya. Nah, itu yang dijadikan acuan dalam mushaf Timur Tengah ya, seperti itu. Nah, itu jadi Al-Imam Abu Amr dan Ad-Dani pun lebih menguatkan yang intibak ternyata ya. Ini ulama terdahulu seperti itu. Ya, berarti kalau ditanya terus kapan sih mulai istilah furjah? Wallah alam, tapi yang jelas mulai ya istilahnya belakang-belakangan ini ya. Nanti mungkin ikhwah sekalian bisa kalau yang agak ya udah ngerti lah dengan bahasa Arab, silakan disimak di video beliau ya, yaitu saya Rusdi Suwaid terkait dengan persoalan intibak ataupun furjah dalam pengucapan iklab maupun ikhfa syafawi ya. Dan kita tahu nanti kalau dari beliau tentu lebih menguatkan intibak ya. Disebutkan ya asal usulnya nih intibak, aslinya intibak begini-begini, kemudian furjah kenapa bisa begini gitu ya. Ya, itu kalau dari sisi teori atau konsep memang demikian. Tapi tadi kembali lagi kita sesuai dengan bagaimana yang guru kita ajarkan. Udah itu lebih selamat ya. Ya daripada harus mendapatkan mana yang benar gitu ya. Jadi
teorinya sudah, referensinya juga tadi sudah, ya. Kemudian juga hasil talaki tentu Anda dapatnya juga yang intibak. Demikian kalau Anda ditanya pakai yang mana, tentu Anda pakai yang intibak musyafatain, ya. Nah, kemudian juga memang ada catatan juga kalau seandainya kita mengamalkan yang intibak, ya. Intibak, ya. Catatannya apa? Yaitu jangan sampai menekan terlalu kuat, ya. Sebagaimana bunyi mimnya, dia jadinya izhar gitu ya. Mim ba'di atau wa ma hum bi, terlalu rapat hum bi. Nah, itu terlalu rapat enggak jadi gitu ya. Izhar yang ditahan akhirnya jadinya. Ya, padahal harusnya dia ikhfa ya, mukhfatan, nah, ikhfa. Jadi jangan terlalu kuat. Kemudian juga kalau yang mengambil pendapat furjah ya, mengambil pendapat furjah maka jangan terlalu lebar membukanya ya. Jangan terlalu lebar. Itu udah hilang itu ya. Jadi bukan ke makhrajnya lagi, udah terlalu renggang, itu repot kalau seperti itu ya. Baik. Jadi dalam pengucapan atau dalam prakteknya mau pakai yang mana, ya itu punya catatan masing-masing ya. Jadi kalau rapat jangan terlalu kuat, makanya disebutnya rapat ringan. Gitu ya. Kalaupun pakai furjah, furjahnya jangan berlebihan ya. Nah, segala sesuatu yang berlebihan kan enggak bagus ya. Wala tusrifu. Jadi yang pas lah, yang sesuai dengan standar itu yang benar ya. Baik, seperti itu. Ya, kemudian mungkin di sini agak singgung sedikit ya bahwa ternyata sebagian ulama terdahulu juga ada yang memang menyatakan bahwa diantaranya ya ikhfa syafawi itu dibacanya dengan izhar. Ya, mungkin sebagian peserta sudah pernah dengar ikhfa syafawi dibaca dengan izhar. Berarti bukan ikhfa lagi dong ya. Ya. Nah, atau ada lagi yang lain iklab dibaca dengan ya mim ba'di, nah gitu ya, mim ba'di. Ya, dengan jelas mimnya. Nah, itu di antaranya ya salah satu dari pendapat itu adalah Al-Imam Maki Al-Qaisi ya. Nah, ini pernah dicantumkan juga oleh Dr. Aswad bin Abdul Hamid dalam kitab beliau Taisir Rahman fi Tajwidil Quran terkait dengan sebagian ulama yang berpendapat harus dibaca dengan izhar ya ketika memsukun bertemu dengan ba. Nah, kalau di situ dijelaskan kalau iklab sepakat oke gitu ya, tapi kalau ikhfa syafawi harus dengan sempurna mimnya. Jadi izhar dong, bukan ikhfa lagi gitu ya. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari juga dalam kitab beliau An-Nasr fi Qiraatil Asr ya. Nah, jadi dulu memang ada Imam Maki Al-Qaisi ya. Ini kalau bisa dibilang Imam Maki Al-Qaisi di beberapa permasalahan ya. Di antaranya ini beliau agak berbeda dengan ulama ya sekarang karena ulama sekarang kan nginduknya ke Imam Ibnul Jazari ya. Jadi apa yang sudah dirumuskan oleh Imam Ibnul Jazari dalam hal tajwid, dalam hal qiraat, ulama sekarang tinggal ngikut saja. Tidak ada sesuatu yang baru sebetulnya ya. Nah, termasuk juga masalah ini, masalah mim sukun bertemu dengan bal, beliau lebih atau bahkan bisa dikatakan beliau menguatkan yang ikhfa gitu. Ya, ikhfa tetap ada samarnya. Mau yang iklab itu pun sama seperti ikhfa, ya bacanya seperti itu ya. Nah, ini sedikit nyinggung saja ya supaya nanti kalau ada yang barangkali teman ataupun yang ngajar itu misalkan muridnya ada yang nanya, Ustaz atau Ustazah ini kok ada yang berpendapat dengan cara izhar nih. Nah, memang ada dulu ya. Dulu memang ada. Jadi sebelum Al-Imam Ibnul Jazari ya, nah, itu ada yang berpendapat demikian ya. Jadi ikhfa syafawi dibaca dengan izhar. Dan juga nanti kasus-kasus yang lain banyak yang agak berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari barangkali ya. Iya. Nah, kemudian terkait di mushaf Al-Qur'an, tanda bacanya adalah adanya mim kecil ya. Untuk iklab itu ada mim kecil. Ya, menunjukkan bahwa di situ dibacanya dengan mim.
Baik, kalau yang apa namanya mushaf Indonesia mungkin hampir sama lah ya. Mim juga itu, cuman agak beda bentuk saja ya dengan yang mushaf Timur Tengah. Tapi intinya bahwa iklab memang dibaca dengan mim, maka di situ ditulis dengan mim tanda bacanya. Ya, baik seperti itu. Nah, kemudian mimnya juga memang tidak diberikan sukun ya, cukup mim saja. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan cukup jelas terkait dengan iklab ya. Nah, mungkin untuk melengkapi yang berikutnya terkait dengan iklab ini, ya karena nggak terlalu banyak sebetulnya ya untuk iklab itu, maka di sini akan disebutkan beberapa keliruan ya, beberapa kekeliruan dalam pengucapan iklab. Ya, beberapa kekeliruan. Yang pertama atau lahan ya, lahan yang biasa terjadi pada saat mempraktekkan qalb atau iklab. Yang pertama adalah terlalu cepat dalam membacanya. Ya, ini harus kita hindari. Oke, kemarin sempat ada yang nanya terkait dengan gunnah. Ya, karena kita udah berkali-kali menyinggung gunnah, yaitu di idgham bi gunnah, kemudian di iklab juga ternyata ada gunnah. Maka di sini akan ana sebutkan ya. Walaupun lebih pasnya memang nanti sih di gunnah ya. Nah, tapi nggak apa-apa karena kebetulan pembahasan tentang iklab ini agak sedikit ya. Maka di sini akan ana singgung ya terkait dengan berapa sih tempo gunnah itu ya. Ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian gitu ya. Tapi nanti kita sebutkan deh, kita tuntaskan dulu lahannya ya. Nah, lahannya. Yang pertama itu terlalu tergesa-gesa. Ya. Baik, kemudian yang kedua ya lahannya adalah terlalu rapat ketika menggunakan intibak. Ini juga termasuk bagian lahannya. Terlalu rapat ya, rapat yang berlebihan ketika kita menggunakan cara intibak. Ini juga keliru ya, tadi sudah kita bahas. Ya, dia akan jadi izhar, bukan ikhfa lagi ya. Kemudian kesalahan yang ketiga atau lahan yang ketiga yaitu memberikan celah yang terlalu lebar bagi pengguna furja. Bagi pengguna furja dia terlalu lebar. Jadi sudah hilang dia, bukan ini lagi mem lagi ya. Nah, kemudian kesalahan yang berikutnya lahannya adalah yaitu mengamalkan, mengajarkan cara iklab atau ikhfa syafawi tidak sesuai dengan jalur periwayatan ya, yang didapat dari gurunya. Ini juga termasuk lahan juga ya karena harusnya konsisten. Bagaimana guru ajarkan maka ya ketika murid ini punya murid lagi maka diajarkan dengan yang sama, tidak boleh berbeda. Karena untuk lebih menjaga kualitasnya ya jalur periwayatan tersebut ya. Kemudian lahan yang kelima itu adalah memanjangkan huruf yang sebelum gunnah ya. Ya, contohnya kalau mim ba'di dibacanya mim mim. Nah, gitu ya. Kan ada suka yang bacanya gitu ya. Mim ba'di gitu ya. Ini harusnya tidak boleh dipanjangkan ya. Langsung masuk mim mim ba'di. Nah, jadi bukan mim. Ya. Baik. Itu terkadang ya terjadi juga bagi yang belum begitu mahir dalam tajwid atau baru baru mengenal tentang tajwid ya. Baik. Tadi ana sedikit singgung karena supaya apa namanya pas juga dalam pengucapan gunnahnya ya. Baik. Jadi gunnah ini ya walaupun nanti ada pembahasannya di mim tasyid dan tasyid nggak apa-apa, kita nanti ulang lagi ya. Bahwa gunnah sebagaimana kemarin sudah diidgham bi gunnah. Dan sekarang iklab juga dengan gunnah. Nanti ikhfa juga dengan gunnah dan hukum-hukum yang lain menggunakan gunnah ya. Nah, sebetulnya gunnah itu terdapat pada 4 hukum ya. Ikhwah sekalian, para peserta daurah ya. Nah, ada kurang lebih di beberapa tempat. Yang pertama adalah idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Kemudian yang berikutnya iklab. Kemudian berikutnya ikhfa. Ya, ikhfa yang hakiki ya. Kemudian ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi.
Nah, kemudian juga ada idgham mimi. Ya, idgham mimi atau idgham syafawi lah ya. Nah, itu akan kita singgung juga namanya sebetulnya idgham syafawi itu lebih pas ya. Ya, baik yang berikutnya yang keenam ya, idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa, hakiki, ikhfa syafawi, idgham syafawi atau idgham mimi. Kemudian satu lagi gunnah, gunnah yang tasdid dan mim tasdid. Nah, itu ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 hukum ini maka dibaca dengan gunnah. Dibaca dengan tempo sesuai gunnah gitu. Ya, tempo gunnah berapa? Nah, ini yang akan kita bahas. Ya. Di antaranya kalau kita melihat di kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari karya Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi ya. Itu bukunya lumayan tebal, ada 2 jilid tebal ya. Alhamdulillah di maktabah juga ada, maktabah pesantren. Nah, itu 2 jilid tebal. Ya, itu pembahasan yang sangat luas ya, membahas masalah tajwid. Insya Allah lengkap di situ. Ya, makanya banyak menjadi rujukan ya, rujukan dalam pembuatan apa namanya skripsi yang berkaitan dengan tajwid, nah gitu ya. Baik, itu menggunakan Hidayatul Qari ya. Atau bahkan rata-rata sekarang tulisan sekarang itu adopsinya banyak dari kitab tersebut ya. Baik, Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi menyebutkan di dalam Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari, kalau yang ada itu di halaman 180-an ya. Kalau di PDF, oh alam belum lihat lagi ya. Nah, beliau menyebutkan amma miqdarul gunnati harakatan kalmad di tabi'i. Ya, beliau menyebutnya seperti ini. Amma miqdarul gunnati harakatan kalmad di tabi'i. Bahwa tempo gunnah atau durasi gunnah itu adalah 2 harokat. 2 harokatnya mad tabi'i. Baik. Nah, bukannya beda antara qala dengan inna gitu ya. Nah, agak beda dikit. Ini bagaimana ini? Ya, kok bisa dikatakan sama ya? Nah, nanti kita akan coba ya bahas terkait dengan ini. Kok bisa berbeda ya? Tapi kalau dari sisi penyebutan secara istilahnya berapa sih durasinya? Maka kita sebut 2 harokat saja. Sebagaimana ulama terdahulu menyebutnya harokatan, 2 harokat saja. Gitu ya, guna itu. Jadi durasinya 2 harokat aja ya. Nah, durasi guna ya, diperkirakan saja. Kalau untuk lebih pasnya memang dengan guru masing-masing karena nanti punya standarnya mungkin bisa jadi berbeda lah gitu ya. Beda-beda tipis. Ya, maka harus ditalakikan kepada guru gitu ya supaya lebih pas. Bener nggak sekian nah gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan inna, nah seperti itu ya. Kemudian faman ya'mal, nah itu ya. Nah, tsumma ya. Berbeda dengan yang mad tabi'i. Qala, qala. Nah, kalau ini tsumma. Nah, itu ya. Jadi dia beda sedikit. Makanya sampai ada yang mengistilahkan dengan 3 harokat gitu. Berapa panjangnya guna atau durasi guna? 3 harokat kata beliau. Ya. Nah, berdasarkan itu tadi, wah ini kalau dibilang matobi nggak bisa nih, terlalu pendek gitu kan. Nah, ini disebutnya itu tadi ya. 3 harokat. Ya, tapi apakah betul 3 harokat ini ya? Nah, itu kembali kepada istilah ya ulamanya, ada nggak rujukannya seperti itu kan dari kitabnya yang asli berbahasa Arab kalau bisa gitu ya. Tapi ala kulli hal belum pernah ana temukan menyebut selain 2 harokat ya untuk guna. Maka Anda lebih condong memang menggunakan istilah 2 harokat untuk guna. Ini jadi pertanyaan tadi. Terus gimana dengan matobi kok bisa jadi beda 2 harokatnya? Nah, ini diantaranya ada beberapa alasan ya. Kalau yang sudah pernah talaki dengan Anda mungkin sudah pernah dapat penjelasannya ya. Ya, terkait dengan kenapa kok bisa beda antara durasi 2 harokatnya guna dengan 2 harokatnya mad tabi'i pada hukum-hukum yang tadi, yang 6 itu. Ya, ternyata dibacanya sama 2 harokat ya. Baik, yang pertama alasannya karena beda makhraj, itu alasan. Ya, jadi kalau
gunnah makhrajnya adalah khaysum. Ya, makhrajnya adalah khaysum. Kemudian kalau huruf mad makhrajnya al-jauf, ya, al-jauf. Nah, jadi berbeda sudah, maka nggak bisa disamakan. Nah, nyambung dengan yang kedua bahwa ketika kita mengucapkan gunnah itu bisa kita ucapkan tersendiri, gitu ya, nah gitu. Gunakan seperti itu, ya. Nah, maka di situ disebabkan karena adanya benturan, ya. Adanya benturan dengan apa? Membran hidung gitu. Ya, gitu ada yang benturan, ya. Sementara kalau huruf mad, ya, kalau huruf mad itu habis, makanya huruf maddin lil hawa'i tantahi, ya, habis itu. Nah, seperti itu. Artinya apa? Dia nggak ada benturan. Apa yang mau dibenturkan? Al-jawf itu kan muqaddar ya, diperkirakan lah gitu. Dikira-kira gitu. Jadi sepanjang rongga mulut, rongga tenggorokan gitu ya. Nah, berarti dari sisi komponen beda, dari sisi perlakuan juga beda tuh. Ya. Nah, seperti itu alasannya ya. Alasan yang kedua kenapa bisa terjadi durasinya berbeda seperti itu ya. Kemudian alasan yang berikutnya bahwa kita menjadikan analoginya begini. Ketika kita membaca gunnah, itu kan kita menggetarkan sesuatu. Yang kita getarkan itu membran hidung atau ada istilahnya janur hidung ya. Nah, kita kasih analoginya sebagaimana ikhwah sekalian meletakkan mistar ya atau penggaris di atas meja gitu ya. Kemudian kita sisakan ke bagian pinggirannya. Nah, ya kita sisakan mungkin agak banyak aja. Nah, kalau kita ingin membunyikan mistar ini ya, tentu kita agak tekan gitu ya. Nah, kira-kira getarannya itu pas banget sesuai dengan kita inginkan atau terkadang kurang, terkadang lebih kan. Maka jawabannya tentu berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda ya. Artinya ada lebihnya lah kebanyakannya ya menyebutnya seperti itu. Nah, lebihnya di mana? Yaitu ketika awal mulai bergetar dan akhir ketika sudah bergetar. Gitu ya. Teng, gitu ya. Teng gitu kan kalau kita getarkan gitu ya. Nah, dia gitu. Nah, itu biasanya masih ada sisa itu di akhirnya. Ya. Sementara kalau untuk ini huruf mad ya, itu mad tabi'i, dia nggak ada. Tadi kan yang dibenturkan nggak ada gitu. Jadi bisa pas dia. Qala, syukuran kalau versi Abdul Fattah Al-Qadir dalam Al-Budur Zahirah, 2 harokat qabdun au baston ya. Ya, menggenggam, membuka nah gitu ya. Membuka, menggenggam misalnya. Nah, syukuran itu aja. Nah, jadi kalau mad tabi'i sudah pas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Millah, buka atau tutup, habis itu buka atau tutup sebaliknya. Gitu ya. Nah, jadi pas kalau mad tabi'i. Sementara kalau guna nggak bisa tadi karena dia harus getarkan dulu gitu. Nggak bisa langsung. Kalau langsung malah jadi tumma gitu ya. Ada kan tumma yang masuk ke janur hidung gitu ya. Nah, jadi tadi ketika kita getarkan tentu masih ada sisanya baik di awal ataupun di akhir gitu. Nah, itulah tambahannya untuk guna. Makanya dia lebih panjang dibandingkan dengan mad tabi'i yang dia langsung tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi analoginya adalah menggunakan mistar tadi ya. Nah, kita getarkan ternyata panjangnya bisa ya kebanyakannya memang lebih. Oke. Ya. Baik, kemudian alasan yang berikutnya, kenapa kok pakai istilahnya 2 harokat saja? Ya, 2 harokat saja. Kita kembalikan kepada aruf ya atau kebiasaan orang Arab gitu. Orang Arab itu biasa kalau menyebutkan sebuah bilangan atau ukuran itu lebih seringnya digenapkan. Ya, ikhwas sekalian kalau Arba'in Nawawi sudah tahu ya semuanya ya, Arba'in Nawawi, Arba'in Nawawi. Sebutannya kan kitab Arba'in, kitab yang ada isinya 40. Tapi isinya berapa? Di Arba'in Nawawi ternyata 42. Ya. 42 itu. Nggak pas banget 40. Ya.
termasuk Alfiyah Ibnu Malik, ya. Nah, itu pun nggak pas banget 1000 gitu, ya, nggak pas 1000, tapi digenapkan saja Alfiyah 1000, nah gitu. Jadi, kalau tadi yang 42 hadis Arba'in Nawawiyah sebutnya arba'in, 40, seperti itu ya. Jadi orang Arab sudah terbiasa menggunakan seperti itu. Maka ketika ini, lebih sedikit, ya udahlah 2 saja gitu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi, memang munculnya istilah guna ini mikdarnya atau durasinya 2 rakaat ya dari para ulama-ulama di Arab juga gitu ya, yaitu Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi di antaranya gitu. Ya, maka, eee, ketika mengucapkan demikian jadinya, ya, kita sebut dengan istilah yang genapnya saja, ya. Ini mungkin kalau diukur bisa 2,5 gitu kan, tanggung, udah 2 aja gitu, ya. Nyebutnya berapa? 2 saja. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sebutannya hanya hanya 2 saja. Nah, itu. Lebih sedikit nggak bisa ya. Nah, seperti itu. Ini alasan yang berikutnya, alasan nomor berapa? Kedua atau ketiga ya? Ketiga ya? Ya, istilah ketiga ya. Jadi, dia tetap disebut dengan 2 saja gitu. Walaupun prakteknya lebih, tetap orang Arab biasakan, digenapkan aja jadi 2 saja. Padahal prakteknya bisa jadi 2,5 gitu ya. Baik, nah kemudian alasan yang berikutnya, ya ini mudah-mudahan bisa bisa menguatkan ya, bahwasanya durasi gunnah itu 2 harokat ya. Alasan yang terakhir deh ya, alasan terakhir, eee, kenapa disebutnya 2 harokat, ya karena kita kembali kepada pemilik durasi panjang. Ya, kalau kita menyebut durasi atau panjang kan kita kembalikan kepada pemiliknya gitu ya. Bahwa kalau mad, ya khususnya di riwayat Hafs Tarik Syatibiyah, mad itu yang paling pendek berapa? 2 harokat ya. Yang paling pendek 2 harokat. Kemudian yang berikutnya ada berapa? Ada 4 harokat. Kemudian ada berapa lagi? 5 harokat. Ada 6 harokat. Oke. Nah, kalau kita mau, istilahkan kan ini lebih, gitu ya. Nah, lebih daripada itu. Nah, sekarang mau dibilang 3, ya, kan, kita nggak menyalahkan sepenuhnya yang menyebut 3 harokat, enggak ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada pemilik asli panjang, yaitu apa? Bab mad, ya, bab mad tadi, kembalikan ke istilahnya, mad tabi'i, mad wajib mutasil dan lain-lainnya, ternyata kita temukan tidak ada yang, hukum panjangnya itu adalah 3 harokat, itu enggak ada ya, ikhwas sekalian. Nah, nanti kalau misalkan ada boleh silakan ya, menyebutkan, "Oh, Ustaz ada nih yang mad itu 3 harokat," gitu. Tapi sepanjang pengetahuan Ana tidak ada, adanya 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat, dan ada 6 harokat, nggak ada 3 gitu. Ya, maka di sini ya lebih pas ya kita kembalikan, jadi 2 aja gitu. Ya, jadi 4 kepanjangan ya, tsumma kepanjangan ya. Enggak sampai segitu ya. Tsumma, nah ya, baik. Jadi, kita kembalikan kepada pemiliknya, aslinya, yaitu bab mad, yaitu dengan menyebutkan adanya 2 harokat atau 4 harokat, 5 harokat, dan 6 harokat. Maka kita pilih berapa? Ya 2 harokat, sesuai dengan, pemiliknya. Nah, seperti itu ya. Baik, ini mudah-mudahan menjadi, penguat terkait dengan, berapa sih durasi gunnah itu, ya. Nah, ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 2, ya. Tadi secara konsep sudah Hana sebutkan semuanya. Kalau lupa atau ketinggalan tadi catatannya nanti bisa disimak lagi di rekaman ya, mudah-mudahan. Baik, di rekaman, daurah ini ya. Nah, mudah-mudahan jadi jelas. Sehingga ketika kita mengucapkan idgham bi gunnah tidak terburu-buru ya. Ya, tidak terburu-buru. Kita mengucapkannya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, kurang segitu. Faman ya'mal khairan yarah. Ya, ya. Kemudian yang ikhfa juga kan ada di situ juga, misalkan wa may ya'mal
Qala dzarratin syarran yarah. Sama itu, ya. Hukum-hukum yang tadi ya. Atau biasa disingkat dengan id bilabih fasyamigun ya. Biar lebih lebih simpelnya hukum-hukum yang memiliki durasi gunnah 2 harokat itu id bilabih fasyamigun. Idbi itu idgham bi gunnah, lab ya id bilabih id bilabih ya. Id bilabih ya idgham bi gunnah, lab ya oke lah iklab dulu ya enggak apa-apa. Iklab dulu. Idbilab bih. Nah, kemudian ikhfa ya ikhfa hakiki, fasya berarti ikhfa syafawi, mi idgham mimi, kemudian gunna ya. Ya. Jadi ada 1 idgham bi gunnah, 2 iklab, 3 ikhfa hakiki, 4 ikhfa syafawi, 5 idgham mimi, kemudian yang ke-6 gunnah disingkat dengan idbilabih fasyamigun ya, durasinya adalah 2 harokat ya, 2 harokat. Nah, maka nyambung di sini tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fathah Al-Marsafi dalam kitab beliau Hidayatul Qari ila Tajwidil Kalamil Bari ya, amma miqdarul gunnati harakatan kal maddi tabi'i. Di sini beliau menyebutkan secara penamaan istilahnya saja. Istilahnya yaitu 2 harokat. Nah, sebagaimana mad tabi'i juga disebutnya dengan 2 harokat istilahkannya kan gitu. Nah, jadi biar nggak salah persepsi atau salah memahami karena ada juga yang oh di sini disebutkan miqdarul gunnah harakatan kal maddi tabi'i. Oh berarti kayak mad tabi'i aja gitu. Qala berarti tsumma enggak ya. Beda. Maksud beliau bukan itu, tapi dari sisi penamaan istilahnya saja yaitu 2 harokat ya. Ada persamaan dengan mad tabi'i. Ya, seperti itu kurang lebih berkaitan dengan pembahasan iklab ya. Berkaitan dengan pembahasan iklab. Baik. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, kita alhamdulillah sudah hampir 1 jam nih. Ya, tetap kita enggak terlalu malam ya, karena mungkin beberapa peserta juga mungkin ada keperluan ya. Nah, biasa sampai jam 9:30. Kita enggak terlalu malam juga. Dan kebetulan memang besok pagi juga ada keperluan sehingga nggak bisa kalau terlalu malam ya. Nah, gitu. Baik, nah sebagian peserta sudah ada yang keluar duluan ya, nggak apa-apa. Baik. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan dari peserta sebelum kita praktek atau kalau nggak ada mungkin langsung kita praktek aja, Bu. Bu Nadia ada ininya, Bu. Latihannya silakan, Bu. Untuk iklab sambil nunggu ada yang mau bertanya barangkali. Ya. Di antara peserta ada yang mau bertanya terkait dengan iklab? Ya, peserta kita alhamdulillah ya. Sekarang nggak nyampe 20 ya, rata-rata pada izin. Ya, kebanyakannya pada izin. Baik, ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Silakan. Ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kita coba latihannya saja langsung ya, prakteknya. Baik. Mungkin kalau ada yang ingin membaca silakan, Ana persilahkan dulu. Barangkali ada yang mau membaca. Oh ya, Insya Allah Ana. Ya, silakan Ustaz Imam Sayyidi. Dari mana? Dari Nun Sakinah atau yang tanwin? Ya, yang Nun Sakinah aja, Ustaz. Silakan, Ustaz. Min ba'di. Oke, dengan cara intibak, Ustaz ya. Intibak, ya, rapat ringan ya. Nah, mim ba'di. Ya, diulang lagi. Ba'di. Ya, bawahnya. Burika. Bihum. Ya, mikdarnya Ustaz dipaskan durasinya. Bihum segitu ya, Ustaz ya.
burika. 2 harokat tadi, bagaimana yang sudah Anda jelaskan ya. 2 harokatnya untuk gunnah. Ya, 2 harokatnya lebih sedikit ya. Oke, coba diulang sekali lagi, Set. Ini suaranya agak putus-putus. Nggak tahu kalau yang lain apakah kedengaran putus-putus juga. Baik. Min Coba diulang lagi. ba'di Ya. burika hum. Iya, oke. Barakallahu fiik. Suaranya kok kayak putus-putus aja, agak ngedengung gitu. Baik. Ya, silakan ditutup, Set. Nah, silakan gantian yang lain barangkali ada yang ingin membaca. Ya, supaya Ustaz. bisa. Ya, dengan Ustadz nggak kelihatan. Ya, Ustadz Diman ya. Nah, Ustaz. Ya, silakan Ustadz. Yang tanwin ya. Yang tanwin, Ustaz. Ya. Sami'un basir. Jazaan bima. Kayaknya durasinya agak kurang, Ustadz. Jaza, yang ininya yang kita fokus ke iklabnya ya. Jazaan bima. Segitu, Ustadz. Jazaan bima. Ya. Nah, Ustaz. Mungkin hampir mendekati 3 harokat ya. Hampir mendekati 3 harokat. Ya, makanya ada istilah, ya ada yang mengistilahkan 3 harokat. Ya. Diulang lagi coba dari yang Sami'un Basir. Nah, Ustaz. Sami'un basir. Jazaan bima. Syai'un basir. Nah, agak mirip ain itu, Ustaz. Syai'um basir. Syai'un basir. Ya, oke. Kita masih fokus ke situ, tapi kalau terlalu melenceng yang lain ya mungkin diluruskan lagi ya. Baik. Barakallahu fikum Ustaz Diman ya. Barakallahu, Ustaz. Dari akhwat, ibu-ibu ada yang mau membaca? Ada yang mau membaca, barangkali silakan. Mau Bu Suci, Bu Subani, atau Bu Nurweni, Bu Rika. Ini ibu-ibunya tumben dikit juga. Silakan, ada ibu-ibu yang mau baca? Saya, Ustaz. Kalau enggak. Nah, Bu Suci, silakan Bu Suci. Yang nun sukun ya. Silakan. Baik, Ustaz. Min ba'di burika bihum. Ya. Oke, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Pas ya. Kita ingat kita menggunakan intibak ya, karena belajar dengan anak menggunakan intibak, maka sama peserta juga anak sarankan dengan intibak ya. Baik, barakallahu fiik. Baik, ibu-ibu yang lain atau Ustazah ada yang mau membaca? Ya, sudah Bu Suci, silakan ditutup lagi mic-nya supaya enggak terganggu yang lain. Baik, yang lain ada yang mau mencoba? Yang tanwin, silakan. Mungkin kalau bisa sih yang belum pernah talaki dengan Ana ya. Kalau yang udah ya insya Allah sudah tahu lah. Sering disinggung ya, kurang ini dikit. Baik, ada nggak kira-kira siapa yang belum ya? Kalau Bu Subhani udah talaki dengan Ana, Bu Fatia sudah, Bu Farida sudah, Bu Nadia sama Bu Murni apalagi sudah itu. Ya. Bu Arti atau Bu siapa? Bu Rika, siapa yang mau baca? Atau Bu Fahimah? Anak coba baca, Ustaz. Ya, silakan Bu Arti. Anak coba baca, Ustaz. Ya, silakan. Yang tanwin ya, Bu ya? Sami'un basir. Suaranya agak ini ya, Bu ya? Iya. Agak macet-macet kayaknya, Bu. Diulang lagi. Bima syai'um
Oh, putus-putus ya. Ya, agak delay itu, Bu. Agak lambat ini sore. Syai'un basir. Putus-putus ya Tan suaranya. Ya nggak apa-apa deh. Berarti ya anak-anak perkirakan ya temponya segitulah. Baik, silakan Bu dilanjut lagi, Bu. Jazaam. Suaranya putus-putus Ustaz. Ya, nggak tahu yang di Ibu atau yang di Ana ya, yang putus-putus. Nggak tahu kalau peserta lain bagaimana. Bu Nadia putus-putus suara Ana atau Bu Arti yang putus-putus, Bu Nadia? Bu Arti Diulang Ustaz. putus Ustaz. Bu Arti ya? Ya, Oh, Bu iya, Arti putus-putus. Ya, Oh, iya. coba Baik, ya. Bu. Diulang lagi, Bu. Coba, Bu. Oh gitu. Agak lambat. Ya, silakan coba lagi, Bu. Saya coba dulu, coba lagi ya. Ya. Sami'un Iya. Masih. Ya. Ya, masih kayak suara robot itu kalau Anda dengar. Basir. Ya, Jaza. jadi kayak panjang banget ya. Ya, lanjut, Bu. Bima Ya. syai'un basir. Ya. Baik. Barakallahu fiik, Bu Arti ya. Mau disalahin khawatir ini karena emang pengaruh suaranya ya. Jadi kayak panjang banget tadi. Baik. Atau Ibu yang lain ada yang ingin mencoba? Nah, karena tadi sepertinya agak kurang ini ya. Bagus koneksinya dengan Bu Arti. Ada yang lain yang mau mencoba? Oh, Bu Arti keluar ya? Atau terputus coba, koneksinya, Ustaz. Bu ya? Ya, Bu Fahima ya. Silakan, Bu. Iya. Yang Tanwin tadi diulang, Bu. Yang Bu Arti tadi karena kurang bagus tadi dengarnya. Nah, silakan, Bu. Iya, Ustaz. Sami'un basir. Ya. Jazaa'un bima. Atau am, Bu? Kedengarannya kayak ya. Iya, saya baca Ustaz. Oh, am ya. Am itu, Bu ya. Kecil banget. Ya, ulang lagi, Ustaz. Jazaa'an bima. Ya. Syai'un basir. Iya, alhamdulillah. Baik, jadi kurang lebih seperti itu ya, berkaitan dengan iklab ya. Dan juga tadi menyinggung tentang ikhfa syafawi, kemudian dengan durasi gunnah ya, yang berkaitan dengan iklab ini. Baik, alhamdulillah waktunya juga sudah pas 9:30. Kalau kita tidak terlalu berlama-lama ya. Nah, mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya bisa pas jam 8 ya. Tadi juga sebetulnya acaranya sudah selesai jam 8, tapi qadarullah tadi ada yang nelpon jadi agak mundur lagi ya. Mudah-mudahan besok bisa pas jam 8. Begitu acara yang sebelumnya selesai pas jam 8, nanti kita langsung masuk jam 8 Zoom-nya. Tadi memang ada yang mengusulkan dengan Zoom lain, tapi ya kebetulan karena pas juga memang jam 8 sudah selesai sehingga langsung masuk aja sebetulnya tadi harusnya gitu ya. Nah, ini qadarullah tadi ada yang nelpon dulu, akhirnya mundur seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? 1 atau 2 pertanyaan saja. Kalau nggak ada, ya mungkin kita cukupkan ya. Berarti tadi cukup latihan saja. Mudah-mudahan jelas ya. Tadi berkaitan dengan iklab, kemudian berkaitan dengan tata cara bacanya, ya, terkait dengan perbedaannya, baik perbedaan cara bacanya ataupun perbedaan pendapat
mengenai iklab dan ikhfa syafawi. Ya, tadi ada yang izhar, ada yang ikhfa gitu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan permasalahan durasi gunnah ya, atau panjangnya gunnah. Nah, mudah-mudahan bisa jadi pegangan ya untuk kita semuanya. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Sudah cukup jelas. Ya, pesertanya juga tinggal sedikit, banyak yang sudah izin. Ya, baik izinnya sebelum acara tadi, ada beberapa yang memang izin juga langsung. Ada juga yang izinnya ketika sudah berlangsung ya. Baik, mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya bisa kita maksimalkan kembali ya. Baik Bu Murni, Bu Nadia, sepertinya cukup ya, Cukup, Ustaz. karena tidak ada yang bertanya. Cukup ya. Ya. Nanti terlalu malam kalau kita tambah lagi. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sambung lagi nanti pembahasan selanjutnya, pembahasan ikhfa. Dan ikhfa pun ini sepertinya nanti satu pertemuan gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan bisa sambil disambung dengan gunnah nanti ya. Bismillah ta'ala, kita cukupkan ya. Sampai di sini pertemuan ini, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda sampaikan silakan diambil, dan bila ada yang keliru atau kurang pas atau salah, ya itu datangnya dari setan dan dari pribadi yang masih sedikit ilmunya, sehingga nanti kalau misalkan mau ada koreksi silakan disampaikan, mau japri ataupun nanti di di forum juga silakan ya. Barangkali ada sedikit kekeliruan, baik itu terkait dengan isinya ataupun referensinya ya. Mungkin ada yang keliru, silahkan boleh diinikan, sangat terbuka ya. Jadi supaya sama-sama saling melengkapi ya. Nah, seperti itu, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, astagfirullahaladzim bila dalam majelis ini terjadi banyak kekeliruan atau dosa ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.